menurut kami masyarakat tidak perlu khawatir sama sekali. Disiplin fiskal Indonesia yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir sebelum 2020 itu menjadi modal yang kemudian menjadi modal yang barang berharga sekali ketika kita menghadapi krisis. Misalnya nih saya gunakan contoh ya, ada ranking negara-negara emerging yang dibuat oleh Bloomberg dalam konteks bagaimana negara-negara emerging ini menghadapi COVID-19, jumlah kasusnya, lalu bagaimana handlingnya, dan bagaimana fiscal space yang dimiliki oleh negara-negara emerging ini untuk bergerak beyond 2020. Nah, di sini Indonesia masuk ranking bukan di bawah, ranking agak ke atas. Disitulah kita melihat bagaimana fiskal disiplin itu pays off. Fiskal disiplin itu sangat penting, terutama ketika kita dihadapkan pada ancaman krisis seperti ini. Fiskal disiplin kita menjadi barang yang sangat berharga. Kenapa? Kita biasanya debt to GDP ratio kita 30%, sementara emerging economies lain rata-rata sudah di atas 50%. Nah, pada saat inilah kita akhirnya meraup benefit dari fiskal disiplin yang sudah kita lakukan bertahun-tahun tersebut. Nah, sehingga pemerintah Indonesia, perekonomian kita secara umum untuk 2021 sampai 2022, kalau kita mengatakan defisit kita di atas 3%, itu masih aman, itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Memang debt to GDP ratio kita akan naik, tapi naiknya dari level yang sangat rendah dibandingkan emerging economies lainnya. Sehingga ini risiko akan cukup manageable, walaupun ya tentu saja kita nggak bisa gegabah. Ini saat-saat di mana kita memang akan harus selalu hati-hati dalam memanage semua risiko yang ada. Tapi dalam konteks perbandingannya, Indonesia dengan negara emerging economies lainnya, Indonesia relatively pada a good position. Nah, apa artinya good position ini? Ini lebih penting lagi, bahwa kalau kita berada pada good position untuk recover, pada saat itu nanti investor akan masuk. Pada saat itu terutama mulainya nanti biasanya dari investor surat utang. Maka yield kita, surat berharga kita itu yieldnya bisa turun secara konsisten. Jadi sebenarnya secara risiko justru Indonesia secara relatif dibandingkan negara-negara emerging yang lain, ini kan kita harus selalu dalam perbandingan relatif karena kita tahu kita hidup di dunia global dan kita competing untuk capital. Nah, pada saat itulah kita akan tampil berbeda dibandingkan dengan emerging economies lainnya, sehingga kita harapkan 2021 kalau kita terus disiplin dan menunjukkan konsistensi dalam mengelola fiskal dan juga kebijakan makro secara keseluruhan, semoga kita bisa melihat investasi masuk ke Indonesia, dan harapan itulah yang membuat kita cukup yakin bahwa 2021 akan jauh lebih baik daripada 2020. Saat ini kita memasang 4,5 minimal targetnya untuk 2021 sampai 5,5% untuk pertumbuhan GDP-nya. Pak, untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 ini akan seperti apa? Apakah akan lebih besar dari anggaran yang 2020? Saat ini kita sedang membicarakannya di DPR. Jadi nanti hasilnya adalah nota keuangan. Memang detailnya saya belum bisa cerita, ini sedang terus digodok bersama-sama dengan DPR. Ingat 2021 ini adalah siklus normal pembuatan APBN. Jadi kita mulai dari camp PPKF yang kita buat di 2020 bulan April, lalu kemudian kita paparan sekitar 2 minggu yang lalu selesai, Panja A, Panja B, Panja C di DPR. Nah, saat ini kita sudah masuk ke masa pembahasan. Nanti harapannya di Agustus itu sudah ada nota keuangannya.